Ananda semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita masih tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya menjadi harapan kita semua, semoga kita selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda semua, tak terasa kita telah sampai pada pembahasan pada KD 3.6 terkait dengan ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan kita kali ini mengulas tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, diharapkan Ananda dapat menjelaskan penyebab ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian, diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi jenis-jenis ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional, inilah pembahasan yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai pesona alam yang indah dan unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal itu memberikan kesan tersendiri bagi siapa saja yang datang ke Indonesia. Banyak wisatawan asing yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata dan tempat berlibur. Dunia internasional mengakui bahwa keindahan dan kekayaan alam Indonesia sangat menakjubkan. Selain itu, keanekaragaman atau kebinekaan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya menjadi keunggulan kita sebagai bangsa Indonesia. Keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan tersendiri. Disebut sebagai sebuah potensi karena membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia dan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan tantangan, bahkan ancaman. Adanya kebinekaan membuat penduduk Indonesia mudah berbeda pendapat dan mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit sehingga sewaktu-waktu bisa menjadikan ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan bangsa. Oleh karena itu, semua warga negara harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek-aspek sosial. Di antaranya, yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat di utara dan daerah penduduk jarang di selatan. Yang kedua, Indonesia mempunyai ideologi di mana ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Kemudian yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, daerah Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Yang kemudian, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Nah, selanjutnya, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Kemudian, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Kemudian, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan di timur. Dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Nah,
integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya merupakan ancaman militer dan non-militer. Nah, mengapa ancaman itu perlu diketahui? Berikut ulasannya. Yang pertama, ancaman di bidang militer. Setiap negara akan terus meningkatkan perkembangan persenjataan militer. Aktivitas ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ancaman. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar maupun dengan yang terkecil. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki suatu wilayah negara lain. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer pertama dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Dan agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948. Selain itu, bentuk ancaman yang sering terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, baik wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Buktinya, wilayah Indonesia pernah ada yang dicaplok dan diakui negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi bangsa Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DI atau TII, atau yang kita kenal dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, di mana gerakan ini ingin mendirikan negara Islam yang terjadi di beberapa wilayah seperti di Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, pernah ada terjadi PRRI, Pemersta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, atau dengan istilah Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, ini terjadi karena adanya pertentangan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat disebabkan jatah keuangan yang diberikan pemerintahan pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kemudian yang berikutnya ada pemberontakan PKI Madiun serta gerakan 30 September atau PKI yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia mempunyai fungsi pertahanan negara yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, objek-objek vital nasional, dan instalasi strategis dari kemungkinan aksi sabotase. Selain aksi sabotase, ada juga spionase yang merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kegiatan ini tidak mudah dideteksi, maka spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Selanjutnya, gangguan keamanan di laut dan udara juga perlu mendapatkan perhatian. Gangguan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia memiliki wilayah perairan dan wilayah udara terbentang luas menjadikan pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Adapun bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara seperti pembajakan atau perompakan, penyeludupan narkoba, penyeludupan senjata, amunisi, bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa,
penangkapan ikan secara ilegal, kemudian pencurian kekayaan di laut dan pencemaran lingkungan udara dan lingkungan laut. Nah, itulah tadi beberapa bentuk ancaman militer. Selanjutnya, ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh ancaman non-militer seperti lifestyle atau gaya hidup kebarat-baratan, sudah tidak mencintai kebudayaan sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Kemudian, ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Nah, itulah tadi beberapa bentuk ancaman yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, baik dari bidang militer maupun non-militer. Nah, semoga saja pembahasan pada PJJ kali ini Ananda dapat memahami dengan baik. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, serta selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dalam PJJ berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.